Dari sudut pandang sebuah kisah yang sudah berabad-abad lamanya, kita akan menyelami cerita yang tak hanya mengajarkan kita tentang persaingan dan kecemburuan, tetapi juga tentang pilihan, tanggung jawab, dan konsekuensi dari tindakan kita. Ini adalah kisah anak-anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Dua saudara yang lahir dalam keadaan yang sama, namun memilih jalan yang sangat berbeda. Bayangkan sejenak, kita kembali ke zaman itu. Di sebuah tempat yang sangat sederhana, dua anak laki-laki, Qabil dan Habil, tumbuh bersama. Mereka adalah putra-putra Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah. Keduanya memiliki perbedaan yang mencolok, bukan hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam sifat dan perilaku. Habil adalah seorang pengembala yang lembut hati, selalu bersikap baik dan penuh kasih sayang. Sedangkan Qabil, ia adalah seorang petani yang keras dan ambisius. Dia ingin mendapatkan segalanya dengan cara apapun. Kita semua tahu bagaimana persaingan bisa menjadi hal yang menyakitkan. Qabil dan Habil pun mengalami hal itu. Ketika mereka diperintahkan untuk mempersembahkan kurban kepada Allah, Habil dengan tulus memberikan yang terbaik dari ternaknya. Sementara Qabil, meskipun bisa memberikan hasil pertaniannya yang terbaik, justru memilih untuk memberikan yang biasa-biasa saja. Ketika kurban Habil diterima dan kurban Qabil ditolak, disitulah semua masalah dimulai. Coba kita pikirkan sejenak, bagaimana rasanya ketika usaha kita tidak dihargai, sementara orang lain mendapatkan pengakuan. Qabil merasa terhina, marah, dan cemburu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa saudaranya, Habil, mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam hati Qabil, muncul benih kebencian yang akhirnya tumbuh menjadi niat untuk menghabisi saudaranya. Disinilah titik balik dari sebuah persaingan yang sehat berubah menjadi tragedi. Kita seringkali terjebak dalam perasaan cemburu dan iri hati, bukan? Kita melihat orang lain sukses dan kita merasa tertekan. Qabil menjadi contoh nyata bagaimana perasaan negatif ini bisa menghancurkan hubungan dan mengubah seseorang menjadi monster. Dalam kegilaan cemburunya, dia mendekati Habil dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Sebuah kalimat yang seharusnya tak pernah terucap oleh seorang saudara. Namun, di balik kata-kata itu, kita bisa melihat betapa dalamnya luka yang dirasakan oleh Qabil. Habil yang Habil memilih untuk tetap bersikap baik meski hidupnya terancam. Dia mengajarkan kita tentang pengendalian diri dan pentingnya menjaga hati. Namun, sayangnya, Qabil tidak mendengarkan. Dalam kebencian dan kemarahannya, dia melangkah lebih jauh dan tragedi pun terjadi. Dia membunuh Habil, sebuah tindakan yang tidak hanya merenggut nyawa saudaranya, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Setelah perbuatan itu, Qabil merasakan penyesalan yang mendalam. Dia merasa kesepian dan terasing. Tidak ada lagi ada lagi teman untuk berbagi. Tidak ada lagi saudara untuk diajak bicara. Dia kini menjadi pelarian dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sini. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan. Ketika cemburu dan kemarahan datang, kita memiliki dua pilihan: untuk membiarkannya menguasai kita atau memilih untuk mengatasinya dengan cara yang lebih baik. Qabil memilih jalan yang keliru dan akibatnya dia harus hidup dengan beban yang sangat berat. Dia adalah contoh nyata bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Setelah membunuh Habil, Qabil merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak hanya kehilangan saudaranya, tetapi juga kehilangan arah dalam hidupnya. Dalam kesedihannya, Allah mengutus seekor burung untuk menunjukkan kepadanya bagaimana cara menguburkan saudaranya. Disinilah kita melihat bahwa meskipun Qabil telah melakukan kesalahan besar,
Allah masih memberikan petunjuk dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada yang terlampau jauh dari rahmat Allah. Kisah Qabil dan Habil bukan hanya tentang dua saudara yang bertikai, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi perasaan negatif dalam diri kita. Kita semua memiliki sisi gelap, tetapi kita juga memiliki pilihan untuk memilih kebaikan. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan, kita harus ingat untuk tidak membiarkan rasa cemburu dan iri hati menguasai kita. Sebaliknya, kita harus belajar untuk merayakan keberhasilan orang lain dan melihat mereka sebagai inspirasi, bukan ancaman. Akhirnya, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya hubungan antar sesama. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita, dan ketika kita membiarkan perasaan negatif menguasai kita, kita justru menghancurkan hubungan yang berharga. Kita harus berusaha untuk saling mendukung dan mengangkat satu sama lain, bukan menjatuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita ingat untuk selalu bersikap baik, menahan diri dari perasaan negatif, dan memilih jalan kebaikan, meskipun terkadang itu terasa sulit. Kisah Qabil dan Habil adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap pilihan yang kita buat akan menentukan arah hidup kita. Mari kita pilih dengan bijak, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih pengertian, dan lebih penuh kasih sayang, seperti Habil. Kita semua berpotensi untuk menjadi lebih baik, asalkan kita mau belajar dari kesalahan dan mengubah diri kita ke arah yang lebih baik.